Halo Mama di rumah, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Mams, Idul Fitri adalah saat di mana kumpul bersama keluarga, kita bisa kangen-kangenan setelah lama tidak berjumpa. Dan tentu saja, yang paling menggiurkan adalah suguhan yang menggugah selera. Ini pasti menambah kehangatan keluarga. Di episode kali ini saya mau buat menu yang bisa jadi inspirasi Mama untuk Lebaran. Kita buat lamang sekaya dan kue timpan labu kuning. Hidangan pertama yang akan saya buat adalah hidangan-hidangan khas Lebaran yang disajikan di berbagai daerah di Indonesia. Kalau Mama mau lihat resepnya, Mam bisa lihat di Instagram dan YouTube Makan Sehat The ITV. Dan tonton terus Mam, konten-konten yang inspiratif dan menerangkan hati hanya di platform The I Plus. Untuk membuat lamang ini sangat mudah dan bahannya juga sangat mudah ditemukan. Kita lihat ya Mam, bahan-bahannya sebagai berikut. Ayo Mam, langsung kita buat. Kali ini saya akan menggunakan kompor untuk memanaskan santan dan juga dicampur dengan sedikit gula dan garam. Tambahkan juga daun pandan supaya nanti lamangnya wangi. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam dan kita bisa bakar di atas panggangan. Ayo kita siapkan kompornya. Mam, sekarang kita bisa langsung hangatkan santannya. Kemudian bisa ditambahkan gula. Apabila gulanya sudah masuk, kita tambahkan juga sejumput garam supaya nanti gurih, dan juga tambahkan pandan. Setelah memasukkan garam dan juga daun pandannya, ini terus kita aduk sampai dia mendidih. Kemudian kita dinginkan dulu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam daun pisang bersamaan dengan ketan yang sudah direndam selama kurang lebih 1-2 jam. Nah, pas sudah masukkan ke dalam daun pisang, barulah kita bisa nyalakan kukusannya. Lalu kita kukus selama 1 jam. Apabila santannya sudah matang dan wangi, kita bisa matikan kompornya dan saya akan mulai dulu dengan memasukkan ketannya. Setelah itu nanti baru kita akan siram dengan santan ini. Atau Mam bisa tunggu ini dingin, lalu rendam ketannya di santan, baru dimasukkan ke dalam daun pisangnya. Jadi boleh choice ya Mam. Kita tunggu sampai hangat. Sambil menunggu santannya hangat, kita bisa langsung buat cetakannya. Nah, saya menggunakan gelas supaya nanti bentuknya sama ya, Mam. Tapi tidak usah terlalu ketat, nanti susah bukanya. Ini kita dorong sedikit. Kemudian, ini bisa kita buat ikatan.
Santannya sudah dingin dan sekarang saya akan langsung campurkan dengan ketannya. Pastikan ketannya sudah terendam ya, Mam. Dan sekarang juga nyalakan kukusannya. Kalau sudah seukuran gelas tadi, kita bisa langsung masukkan dan kalau perlu dialasi ya, Mam, supaya airnya tidak kemana-mana. Lalu kita mulai masukkan sampai nanti kepadatannya cukup. Jadi padat tapi tidak terlalu padat gitu ya, Mam, dirasa-rasa, diberi space seperti saat kita membuat lontong. Apabila sudah terisi penuh seperti ini, kita bisa langsung tutup ya, Mam. Kita bisa tutup sama dengan tadi waktu kita membuat di bawahnya. Kita padatkan supaya bentuknya bulat. Kemudian kita bisa bentuk jadi segitiga. Dan kita pasang tusukannya. Bisa menggunakan tusuk gigi atau bisa gunakan tusuk sate yang dipotong-potong seperti saya. Lamang yang pertama sudah jadi, kita lanjutkan sampai semua ketannya habis. Tuh, Mam, kita perlu miringkan sedikit untuk tempat beras ketannya. Kemudian sekarang kita bisa langsung tutup yang ketiga. Jadi kita untuk porsinya jadi kurang lebih 3 lemang ya, Mam. Dan kalau Mam lihat, kukusan kita juga sudah siap. Langsung saja ini kita kukus selama 1 jam. Sambil menunggu 1 jam, kita buat kue timpan sekaligus membuat srikaya untuk pendamping makan lemangnya. Yuk kita kukus. Masih bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Di menu yang kedua ini, sambil menunggu lemangnya jadi, kita akan sama-sama buat kue timpan labu kuning yang nanti isinya adalah srikaya. Dan srikaya ini juga akan kita gunakan untuk pendamping makan lemang. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Sebelum kita buat kue timpannya, kita buat dulu isiannya. Kita sama-sama buat srikaya. Saya akan gunakan panci dan juga kompor untuk membuatnya. Untuk membuat srikaya ini, kita akan gunakan gula pasir,
Kemudian kita gunakan 5 butir telur. Ini kita nyalakan api dengan api kecil. Sambil kita aduk ya, Mam. Sampai gula dan telurnya merata. Apabila sudah tercampur seperti ini, Mam, mulai kita masukkan santannya sambil terus kita aduk. Tetap di api kecil ya, Mam. Apabila sudah, kita bisa tambahkan daun pandan. Saya biasanya suka robek sedikit daun pandannya, Mam, supaya aromanya nanti lebih keluar. Sambil terus kita aduk. Ini kita aduk sampai kira-kira dia nanti airnya berkurang, baru kita bisa masukkan sedikit garam, pewarna hijau yang food grade, lalu tambahkan juga di akhir tepung maizena yang dilarutkan supaya nanti jadi gerinjil-gerinjil seperti kita biasa kalau makan srikaya. Mam, apabila sudah mulai berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan sejumput garam. Kemudian kita masukkan juga pewarna hijaunya. Jadi cantik ya, Mam. Langsung mengingat kita kalau kita mau buat puding srikaya. Mantep banget. Ini terus kita aduk di api kecil sampai bergerinjil ya, Mam. Kalau sudah mulai airnya menyusut, kita bisa langsung masukkan larutan maizenanya. Sambil kita terus aduk sampai ini nanti srikayanya bergerinjil dan jadi. Sabar ya, Mam, buatnya pelan-pelan sambil menanti keluarga yang datang untuk berlebaran bersama. Wah, Mam, kalau sudah mengental seperti ini, sudah bergerinjil juga, waktunya kita matikan kompornya. Kemudian ini kita dinginkan dulu. Dan sambil dinginkan ini, kita ambil panci satu lagi untuk membuat adonan luar atau adonan pembungkusnya. Yuk langsung kita buat. Mam, srikayanya sudah jadi dan kalau Mam ada roti bisa langsung dioleskan dan dimakan, ini enak banget. Atau saya suka sekali buat pisang goreng, dibelah tengahnya, dioles dengan srikaya ini, kemudian dimakan hangat-hangat. Itu juga enak banget. Pas lebaran bisa dijadikan berbagai macam hidangan. Sekarang kita buat kulitnya. Kita akan masukkan santan yang sudah dicairkan. Kemudian kita masukkan juga labu kuning. Ini kita tunggu sampai mendidih dan labu kuningnya
empuk. Setelah itu baru nanti labu kuningnya akan kita haluskan dengan menggunakan food processor, lalu dicampurkan dengan tepung ketannya. Kita tunggu ya Mam, sampai mendidih. Siapkan saja tutupnya. Mam, apabila sudah empuk seperti ini, kita tinggal tunggu hangat, kemudian kita ambil blender. Ini kita blender dulu buat seperti puree. Kalau sudah jadi seperti puree, baru kita campurkan dengan tepungnya. Setelah itu jadi adonan luar untuk kulit kue kita hari ini. Yuk kita pakai blendernya. Sudah cukup hangat, kita bisa masukkan ke dalam blender. Nanti santannya ikutkan sedikit ya Mam, nggak perlu semuanya. Ya bisa seperempat atau setengah, supaya nanti setelah jadi puree, langsung kita tambahkan tepung. Nah, setelah itu baru kita adon sampai kalis dan kita masukkan ke dalam daun pisang. Kemudian kukus selama 30 menit. Biasanya ini bisa dimasak 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran ya Mam. Biar pas lebaran sudah siap saji. Kalau sudah jadi, langsung saya siapkan mangkok dan kita mulai campurkan dengan tepung ketannya. Kita langsung tuangkan ini. Ini purenya mantep banget ya Mam. Karena labu ini memang sebenarnya sifatnya sudah manis. Jadi nggak perlu kita tambahkan gula. Dan lagi nanti serikayanya juga sudah manis. Jadi cukup begini saja. Sekarang masukkan tepung ketannya. Tambahkan lagi. Dan kita adon. Setelah itu kita bisa gunakan tangan yang sudah dicuci bersih untuk mulai memasukkan adonan ini beserta isian kayanya ke dalam daun pisang. Setelah itu langsung nyalakan kukusannya. Kita kukus selama 30 menit. Langsung kita ambil daun pisang, saya nyalakan dulu kukusannya. Ambil campuran pumpkinnya. Letakkan di tengah, bentuknya boleh memanjang atau boleh kotak ya Mam. Kemudian kaya bisa ditaruh di tengahnya atau serikayanya taruh di tengahnya. Dan ini bisa kita gulung atau bisa kita timpa lagi di atasnya. Kalau sudah, kita tinggal bulatkan ke samping kanan samping kiri dan langsung saja ditekuk ke dalam, dorong, tekuk ke dalam, dipadatkan ya Mam. Lalu sama dengan tadi, dorong ke dalam, dipadatkan, kemudian sama dilipat juga. Kita lanjutkan sampai adonannya habis. Mam, semua sudah dimasukkan dalam daun pisang. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam kukusan selama 30 menit. Mam, ini dia. Kue timpan labu kuningnya sudah jadi, siap dihidangkan, rasanya manis dan juga legit. Selamat mencoba! Timpan adalah makanan khas Lebaran dari Aceh.
Kudapan manis ini biasanya dibuat 1 atau 2 hari sebelum Lebaran dan bisa tahan selama 1 minggu. Timpan juga menjadi makanan khas saat hari besar lainnya seperti Idul Adha. Mam, ini sudah matang dan tadi saya sudah buka satu untuk cobain. Ini pas banget dan memang lebih ada kayak peraknya sedikit ya Mam, tapi rasanya enak banget. Kita bisa langsung panaskan panggangan dan ini kita panggang dulu supaya nanti wangi lemangnya keluar. Nah, di sini saya sudah siapkan piring saji, kita sajikan sama srikaya yang tadi kita buat. Ini kita pasang dulu ya, Mam. Sampai wanginya itu wangi banget. Setelah itu baru nanti kita potong-potong dan kita sajikan. Atau kalau Mam mau, pada saat sudah dipotong, juga dibakar boleh, seperti kalau kita makan tetel ya Mam. Nah silakan, boleh mengikuti gaya Mam di rumah. Nanti setelah itu kita balik sekali dan kita putar lagi dan baru kita potong. Mam, lihat, begitu dibakar suasananya jadi makin hangat dan juga pasti semua langsung pengen makan karena wanginya luar biasa. Ini sudah kita bolak-balik, kita bisa dinginkan, kemudian kita langsung potong-potong dan kita siapkan di piring saji. Mam, ini dia, lamang srikayanya sudah jadi, siap dihidangkan dan ini cocok sekali untuk Lebaran. Pastinya jadi favorit keluarga. Selamat mencoba! Mams, lamang ketan merupakan makanan khas Lebaran dari berbagai daerah rumpun Melayu. Contohnya Bangka, Belitung, Riau, dan Sumatera Barat. Lamang sendiri dapat disajikan dengan cara bervariasi, yakni dengan srikaya, kinca, bahkan durian ataupun ketan. Potongan lamang gurih dengan tekstur padat berpadu dengan kuah tape manis asam menghasilkan rasa yang unik dan segar. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Saat merayakan Lebaran, Mam sudah ditemani dengan lemang srikaya dan juga ditemani dengan kue timpan labu kuning. Ini keduanya sangat menggugah selera dan pastinya cocok untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tersayang, sekaligus mengingatkan kita akan kayanya ragam kuliner Indonesia. Kalau Mam mau lihat resepnya, Mam bisa lihat di Instagram dan YouTube Makan Sehat Dai TV dan tonton terus Mam konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Dai Plus. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Pulang sholat Id, langsung Mam sajikan lemang srikaya untuk keluarga tersayang. Ini hasilnya dibakar juga makin enak Mam. Kalau saya suka bakarnya yang ada gurat gosong-gosongnya sedikit. Kita bisa colek ke srikayanya, kemudian kita makan. Ketannya gurih, pulen, dan srikayanya manis. Paduan yang sangat pas.